Bagaimana cara kita mengetahui jika suatu peristiwa pahit alias kemalangan merupakan sebuah bentuk ujian untuk meningkatkan derajat kita atau azab atas akumulasi dari dosa-dosa yang kita perbuat? Prinsip dasarnya seperti ini. Ujian, musibah, azab, ataupun pertumbuhan semua bergantung kepada kesadaran jiwa yang memaknainya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah satu peristiwa yang sama bisa menghasilkan 4 makna yang berbeda tergantung dari diri kita yang mana yang memaknainya. Tempo hari kita sudah memaknai ya tentang konsep 3 lapisan diri. Yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah kolbu alias jiwa, dan yang ketiga adalah nafs alias tubuh. Nah, peristiwa yang sama akan diterjemahkan berbeda oleh setiap lapisan diri. Alur idealnya seperti ini. Peristiwa dari luar akan pertama kali masuk melalui nafs, kemudian difilter oleh kolbu, dan dipantulkan oleh ruh. Apa maksudnya dipantulkan di sini? Dipantulkan artinya adalah menyingkapkan makna hakiki. Maka dari itu, maknanya bukan ditentukan oleh peristiwanya, tapi pada lapisan mana yang dominan ketika peristiwa itu dialami. Apakah pemaknaannya itu sampai kepada ruh, atau justru terhenti di nafs? Ketika nafs dominan, peristiwa yang menyakitkan akan dianggap sebagai ancaman. Fokusnya adalah pada penderitaan dan juga rasa ketidakadilan. Bahkan seringkali hati ikut mengeras, ego semakin membesar, dan berujung pada reaksi yang menyalahkan alias mencari kambing hitam. Artinya apa? Artinya dia akan mencoba untuk menyalahkan peristiwanya, bukan menggunakan peristiwa tersebut sebagai bahan perenungan. Dan disinilah letak dari azab itu berada. Peristiwa yang menyakitkan tidak lagi membawa seseorang menjadi mendekat kepada Allah, tapi malah menjauhkannya. Kemudian kolbu, dia adalah jembatannya. Kolbu bisa menghadap ke nafs, bisa juga menghadap ke ruh. Ketika kolbu menghadap ke nafs, dia bisa saja mulai introspeksi diri. Tapi jauh di dalam hatinya masih ada rasa berat. Dan dia juga belum bisa menerima peristiwa itu sepenuhnya. Sementara kolbu yang menghadap ke ruh, dia akan berserah. Dia akan menerima peristiwa yang menyakitkan itu dengan hati yang lapang. Sehingga dari situlah peristiwa yang menyakitkan akan mampu untuk meluruhkan egonya, memurnikan niatnya, dan meninggikan derajatnya. Kolbu yang menghadap ke nafs akan melihat sebuah peristiwa yang menyakitkan sebagai suatu musibah. Dan kolbu yang menghadap ke ruh akan melihat suatu peristiwa yang menyakitkan sebagai bentuk ujian yang semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan juga meninggikan derajatnya. Tapi kita masih punya satu lapisan lagi. Lapisan yang paling dalam dan juga terhubung langsung dengan Allah, yaitu adalah ruh. Ketika ruh dominan, suatu peristiwa yang menyakitkan tidak akan lagi dipertanyakan kenapanya, tapi akan seketika diserap sebagai suatu proses penyelarasan dan juga arah untuk pertumbuhan. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya, ruh akan selalu melihat dengan cahaya asalnya, bukan dengan luka pengalaman yang dialami oleh nafsnya. Jadi kesimpulannya, suatu peristiwa yang dalam tanda kutip menyakitkan bisa dimaknai sebagai azab, bisa dimaknai sebagai musibah, bisa dimaknai sebagai ujian, dan bisa dimaknai juga sebagai arah pertumbuhan. Semua tergantung dari diri kita yang mana yang memaknainya.